Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Sajono Reza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 088. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah CAD/CAM, yaitu milling dan turning. Di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana CNC milling di aplikasi Fusion. Nah, di sini terdapat desain yang sudah saya siapkan. Lalu saya akan menerapkan bagaimana proses milling itu sendiri. Nah, di sini kita masuk ke manufaktur. Lalu setelah kita masuk ke proses atau bagian manufaktur, yang pertama kita klik setupnya terlebih dahulu. Originnya kita ganti ke selected point. Kita pilih yang ujung sini. Lalu untuk stoknya itu sendiri, untuk modenya itu kita pilih yang fixed size box. Lalu kita sesuaikan juga untuk dari tingginya, itu kita ganti jadi 23. Lalu kita masuk ke turning. Lalu kita kalau misalkan udah itu pilih ke facing untuk lebarnya. Ini untuk lebarnya itu kita ganti jadi 50. Lalu yang di sininya juga kita ganti jadi 50. Oke. Sebentar. Ini kita ganti tetap 100. Lalu ini juga tetap 100. Kita klik OK. Lalu kita masuk ke proses facing di sini. Lalu kita pilih select di sini. Lalu untuk toolsnya, kita matikan centangnya yang show time of libraries. Ini kita centang terlebih dahulu. Nah, di sini Fusion library-nya sudah ada. Lalu kalau misalkan udah, itu kita oke. Lalu kita pilih yang 10 mm flat end mill.
Nah, langsung aja tinggal kita klik OK. Nah, di sini terdapat simulasinya. Lalu kita klik yang di sini yang simulate with machine. Langsung aja kita play prosesnya. Nah, kurang lebih proses CNC millingnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk proses facing. Kita klik exit simulation. Nah, kita lanjut. Lalu kita ke ada additive layering. Lalu kita pilih ke geometri di sini. Kita pilih yang bagian ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kurang lebih sudah terbentuk polanya. Lalu kita untuk membersihkannya itu pakai 2D Pocket di sini. Lalu balik lagi kita ke geometri. Kita pilihnya yaitu yang ini, yang atas ini, dan yang atas paling atas. Lalu kita ke pas di sini. Lalu untuk stop to lift-nya itu centangnya kita matiin. Klik OK aja. Lalu tunggu. Lalu ini untuk polanya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk selanjutnya itu proses bolongannya. Kita pakai drill di sini. Ini karena 5 lubang yang di bagian paling atas itu ada 5 dan ukurannya 3 mili. Lalu kita ganti toolsnya jadi 3 mili flatten mill. Kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Kita ganti jadi 6 flatten mill. Misalkan udah 5 face yang atau 5 lubang yang kita pilih. Kalau misalkan udah, nah lanjut lagi kita ke yang ke lubang 4 di sini. Kita pilih yang 8 flat. Lalu untuk geometrinya itu kita pilih yang ini dan juga ini, keempat ini. Sorry, sebentar. Kita ke drilling, lalu kita pilih yang 6. Untuk geometrinya kita pilih yang ini, kelima yang di atas. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke drilling lagi. Kita pilih yang diameternya 8. Lalu geometrinya itu kita pilih yang keempat di sini. Kita klik OK. Nah, proses terakhirnya itu yang slot.
Kita masuk ke slot di sini, lalu kita gunakan untuk slot di sini itu sebentar. Oke, untuk selanjutnya yang slot ini diameternya 4, maka kita pilih flat and mill-nya itu yang 4. Lalu untuk geometrinya sendiri langsung aja kita pilih yang ini. Sorry, yang ini, bagian ini, dan juga bagian ini. Lalu kita klik OK. Langsung aja kita play untuk simulate with machine di sini. Langsung aja kita play. Nah, di sini terdapat proses-prosesnya. Langsung aja mungkin kita cepetin karena kelamaan. Nah, di sini kurang lebih sudah. Lalu untuk proses finishing itu opsional, boleh ditambahkan atau tidak. Mungkin segitu saja dari aku terkait dengan proses CNC milling. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, karena sebelumnya aku udah bahas tentang CNC milling, selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan tentang CNC turning. Nah, di sini aku bakal bahas lagi apa itu perbedaan dari milling dan turning. Kalau milling itu alat pemotongnya yang bergerak memotong atau memahat bagian yang ingin dipotong. Contohnya seperti di sini, bagian yang ingin dipotongnya atau part yang dipotongnya. Lalu kalau misalkan turning, itu benda yang ingin dipotongnya itu bergerak mengikuti alat yang dipotong. Jadi alat pemotongnya itu diam, jadi yang bergerak itu benda yang ingin dipotongnya. Mungkin tanpa berlama-lama langsung aku mendemonstrasikannya. Nah, di sini kita masuk dulu ke manufaktur, habis itu kita pilih setup. Nah, untuk selanjutnya kita pilih originnya kita ubah. Originnya kita pilih yang selected point. Nah, kita pilih yang B bagian ini. Sebentar. Ini yang z-axisnya itu kita ganti. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita kasih ini. Kita ubah untuk stopnya itu masing-masing satu. Roundnya kita ubah jadi satu. Lalu kita tinggal oke aja. Kali ini kita ubah bagian top sekarang. Oke, udah benar.
Selanjutnya kita ke turning, lalu kita pilih face di sini. Selanjutnya kita pilih dokumen tools-nya. Surface-nya kita ubah jadi 100. Lalu untuk maksimum spendix-nya itu tetap sama. Oke, kurang lebih seperti itu. Tinggal kita klik OK. Habis itu setup 1. Kita turn off. Terus habis itu kita ke dokumen. Sebentar kita pilih turning dulu nih, kita ganti. Mungkin di sini karena library-nya itu belum ada, jadi ya nggak apa-apa, kita cancel dulu aja. Selanjutnya itu kita pilih tools-nya terlebih dahulu. Ini yang DCLNR. Hmm. 308 ini kita pilih, habis itu kita pilih select. Sorry, ini kenapa nggak bisa? Coba ya. Kita mungkin pilih dulu. Ini kita klik OK. Ini mungkin dikarenakan toolpad-nya itu not support for the given tool and setting. Mungkin kita harus ganti tools-nya dulu. Lalu kita tinggal OK. Habis itu kita select. Lalu kita klik OK. Ini
Saya tidak tahu kenapa ini toolsnya tidak support untuk memotong bagian partnya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.